Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran membuat negara tersebut marah besar. Juru bicara militer Iran, Jenderal Abulfa Shekarchi, menegaskan bahwa Israel harus membayar mahal atas tindakannya tersebut. Berbicara kepada TV pemerintah pada Jumat pagi waktu setempat, Shekarchi juga menuntut Amerika Serikat bertanggung jawab, sebab serangan terhadap Iran sudah pasti didukung oleh Pentagon. Namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membantah jika negaranya terlibat. Ia mengklaim Israel bertindak sepihak karena yakin serangan itu diperlukan untuk membela diri. Sementara itu, media Iran melaporkan ledakan menghantam sejumlah lokasi, termasuk fasilitas pengayaan uranium di Natanz. Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, hingga persembunyian komandan. Televisi pemerintah Iran melaporkan tewasnya Jenderal Hussein Salami, Kepala Korps Garda Revolusi Islam Iran, serta sejumlah ahli nuklir akibat serangan tersebut. Israel pun langsung siaga tinggi untuk menghadapi potensi pembalasan dari Iran. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa Jenderal Hussein Salami, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, tewas akibat serangan Israel. Selain itu, dua ilmuwan nuklir Teheran juga turut meregang nyawa. Dikutip dari Al Arabiya, dua ilmuwan nuklir tersebut bernama Fereudon Abbasi Davani dan Muhammad Mehdi Tehranci. Keduanya dianggap berjasa dalam pengembangan nuklir Iran yang kini sedang digencarkan. Israel sendiri telah mengonfirmasi bahwa pihaknya menargetkan fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal, hingga persembunyian komandan pada Jumat dini hari. Media Iran melaporkan ledakan mengguncang pusat pengayaan uranium di Natanz. Kemudian markas besar Korps Garda Revolusi Islam Iran juga terkena serangan. Selain Jenderal Salami, komandan senior Iran lainnya yakni Golabali Rashid juga dilaporkan tewas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menamakan operasi ini sebagai Rising Lion yang bertujuan untuk menangkal ancaman Iran. Operasi berlangsung di tengah buntunya perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat. Iran dengan tegas menolak permintaan Washington untuk menghentikan program nuklirnya. Komandan Garda Revolusi Islam Iran, Jenderal Hussein Salami dilaporkan tewas dalam serangan Israel pada Jumat dini hari waktu setempat. Sehari sebelumnya, ia sempat mengancam Israel dengan pembalasan yang mematikan. Dikutip dari Al Arabiya, ancaman Salami muncul setelah dirinya diberitahu tentang potensi serangan. Israel dan Iran sempat saling serang pada April dan Oktober 2024. Ketegangan terus meningkat saat Amerika Serikat menekan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Perundingan telah digelar selama 5 putaran, namun Teheran bersikeras akan melanjutkan pengayaan uranium. Bahan kimia tersebut dapat digunakan dalam pembuatan senjata nuklir. Sebagai komandan Iran, Jenderal Salami telah berulang kali memperingatkan musuh agar tidak mengusik apa yang menjadi kepentingan negaranya. Komentar itu bahkan masih sempat dilontarkan sehari sebelum ia tewas. Salami menyebut pembalasan Iran terhadap Israel akan lebih kuat dan merusak dari serangan sebelumnya. Kini, Iran kehilangan komandan terbaik yang memimpin Garda Revolusi. Salami sendiri menjabat sebagai panglima di unit elit tersebut sejak April 2019. Serangan Israel terhadap Iran membuat sejumlah negara khawatir soal keselamatan warganya yang tinggal di kedua negara tersebut. Tak lama setelah serangan terjadi pada Jumat dini hari waktu setempat, China langsung mengeluarkan peringatan. Kedutaan besar China di Israel meminta warganya untuk meningkatkan kewaspadaan keamanan.
Mereka diminta untuk menghindari keluar rumah jika tidak perlu atau ke area sekitar unit militer dan lembaga sensitif. Hal ini karena situasi keamanan di lapangan sangat kompleks dan serius. Dalam pemberitahuan terpisah, Kedutaan Besar Cina di Iran juga mengimbau warganya untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebelumnya, Israel mengonfirmasi telah menyerang fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal, dan markas militer. Serangan yang dilakukan dalam operasi bernama Rising Lion itu melibatkan setidaknya 200 jet tempur. Media Iran melaporkan Komandan Garda Revolusi Islam Iran, Jenderal Hossein Salami, dan sejumlah ahli nuklir tewas. Khusus terkait dengan situasi WNI di Iran, dapat kami sampaikan pula bahwa KBRI Teheran saat ini terus menjalin komunikasi dengan para warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dan keselamatan mereka. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran masih terus menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia di Iran setelah negara tersebut diserang Israel pada Jumat dini hari waktu setempat. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri, setidaknya ada 383 WNI yang menetap di Iran saat ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syah Subirat mengatakan, pihaknya bersama KBRI Teheran telah menyusun rencana kontingensi untuk pemulangan mereka ke Indonesia. Ia mengimbau kepada WNI yang tinggal di Iran untuk selalu melakukan kontak secara berkala dan menghubungi hotline KBRI di Teheran jika terjadi situasi darurat. Terkait serangan Israel ke Iran, pemerintah Indonesia secara tegas mengutuk tindakan tersebut. Rolian Syah menilai Israel telah melanggar hukum internasional. Adapun serangan Israel hari ini menargetkan fasilitas nuklir hingga pabrik rudal, serta menewaskan Komandan Garda Revolusi, Jenderal Hossein Salami. Beberapa jam kemudian, Iran menyerang balik Israel dengan meluncurkan lebih dari 100 drone. Teman-teman media, terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah, khususnya di Iran, saya sampaikan beberapa hal. Pertama, Indonesia dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional. Dan serangan ini tentunya beresiko memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah buruk. Semua pihak harus menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut. Indonesia juga dalam hal ini menegaskan bahwa kewajiban setiap negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka itu harus melalui cara-cara damai sesuai dengan hukum internasional. Khusus terkait dengan situasi WNI di Iran, dapat kami sampaikan pula bahwa KBRI Teheran saat ini terus menjalin komunikasi dengan para warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dan keselamatan mereka. Paling tidak saat ini tercatat sekitar 383 warga negara Indonesia yang menetap di Iran dan tercatat di KBRI. Sebelumnya, Kemlu dan KBRI Teheran juga telah menyusun rencana kontingensi perlindungan warga negara Indonesia di Iran dan sebetulnya telah menetapkan status siaga 2 sejak bulan Juli 2024. Sehingga ada hal-hal contingency plan yang kita miliki apabila memang dibutuhkan. Terakhir, mungkin bagi para WNI di Iran yang mengalami situasi kedaruratan juga dapat terus melakukan kontak secara berkala dan menghubungi hotline Kedutaan Besar Indonesia di Teheran. Detailnya segala macam mungkin bisa dicek ada di website KBRI. Demikian, makasih. طيران مسير من قباقل الصالح. Iran menembakkan lebih dari 100 pesawat tak berawak atau drone ke wilayah Israel pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan terjadi tak lama setelah fasilitas nuklir Teheran diserang Israel. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin mengatakan, drone yang diluncurkan Iran butuh waktu beberapa jam untuk mencapai wilayahnya. Israel mendeteksi drone Iran telah melintasi langit Irak 1 jam yang lalu. Saat ini jet tempur Angkatan Udara Israel mulai menembak jatuh sejumlah drone Iran. Drone-drone tersebut dicegat di luar perbatasan Israel.
Laporan lain menyebutkan bahwa Yordania juga ikut menembak jatuh drone Iran karena melintasi wilayah udaranya. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei bersumpah akan membalas Israel dengan hukuman berat. Namun siapa sangka pembalasan dari Iran datang begitu cepat. Serangan Israel hari ini telah menewaskan Komandan Garda Revolusi Jenderal Hossein Salami dan sejumlah ahli nuklir. For years, the Iranian regime has called for the destruction of the State of Israel, planning and advancing concrete military plans to do so. Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The State of Israel has the right and the obligation to operate in order to protect its people and will continue to do so. The IDF conducted significant preparations for this operation. We are well prepared both in defense and offense to defend ourselves. The IDF will continue to defend the State of Israel. طيران مسير من قباقل عالصالح. طيران مسير من قباقل عالصالح. Iran meluncurkan lebih dari 100 drone ke Israel pada Jumat pagi waktu setempat sebagai balasan atas serangan yang menargetkan fasilitas nuklirnya. Namun sejumlah drone Iran ditembak jatuh saat melintasi wilayah Yordania. Media pemerintah Yordania melaporkan sirene peringatan berbunyi di ibu kota aman. Sejumlah drone juga langsung dicegat begitu terdeteksi. Dikutip dari Arab News, juru bicara pemerintah Yordania Muhammad Momani menegaskan bahwa kerajaan tidak akan membiarkan pertempuran terjadi. Oleh karena itu, Yordania memutuskan untuk menutup wilayah udaranya dan menghentikan seluruh penerbangan. Pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi keselamatan warganya dari ancaman. Sementara itu, juru bicara militer Israel Avi Devrin mengatakan, drone Iran butuh waktu beberapa jam untuk sampai ke wilayahnya. Namun saat ini jet tempur Angkatan Udara Israel sudah mulai menembaki drone Iran. Video yang beredar memperlihatkan momen saat drone diduga milik Iran berkeliaran di wilayah udara Irak. Iran dan Israel memang dipisahkan oleh sejumlah negara seperti Irak dan Yordania. Jarak antara dua negara tersebut diperkirakan mencapai 1.850 km. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.